Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas? Saudara, siapa yang tidak hadir? Bang Azhar. Kemana Azhar? Tadi siang sakit Bu. Sakit. Besok bilang sama Azhar ya. Besok kalau sakit kirim suratnya ya. Ya Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, pemimpin doa. Berdoa. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya Anda semua, Ibu akan memberikan sebuah permainan. Kalian semua berdiri. Tiara, sini mimpin permainannya. Kalau Kinara megang pundak, belum tentu berarti di pundak. Tapi kalau Kinara megang kepala, Ibu menyebutkan pundak, berarti kena salah ya. Udah. Mulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak, lutut, 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 kaki, kaki, kaki. Dan saya sudah siap belajar hari ini. Anda semua sudah siap belajar untuk hari ini? Siap, Bu. Siapa yang tidak belajar kemarin di rumah? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang tidak belajar di rumah? Ya, Bu. Kenapa Anda tidak belajar di rumah? Tiduran, Bu. Tiduran. Besok-besok belajar lagi ya. Kinara belajar gak di rumah? Kenapa tidak belajar? Jadi pergi ke mana Kinara? Sakit. Siapa yang sakit? Tetangga. Tetangga Kinara. Peduli Kinara ya orangnya ya. Baiklah, anak-anak semua, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang tahu minggu lalu kita belajar apa? Teks anekdot. Ada yang tahu tidak? Pengertian dari teks anekdot itu apa? Cerita singkat yang berdasarkan ceritanya lucu gitu Bu. Terus Mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik Bu tentang layaknya pemilih, politik, lingkungan, dan sosial. 6. Teks anekdot itu adalah teks yang menceritakan tentang lucu-lucu. Bedanya teks anekdot dengan stand up comedy, kalian tahu tidak stand up comedy? Stand up comedy itu kan pengalaman mereka bisa jadi untuk dijadikan sebuah lelucon. Kalau teks anekdot ini dia itu berupa teks yang menceritakan sebuah kelucu-lucuan. Selanjutnya masih ingat tidak pelajaran minggu lalu tentang struktur teks anekdot itu sendiri? Yang ingat? Siapa? Ayo, yang ingat siapa? Abstraksi menjadi struktur teks humor yang paling awal yang ada di dalam sebuah teks yang bernama anekdot. Abstraksi ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut dengan secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita yang juga berbagai dapat dijelaskan latar belakang, menyapa peristiwa utama dan menceritakan kejadian. Benar.
beri hapus pada. Berarti kalian sudah memahami pelajaran minggu lalu. Hari ini kita belajar tentang sebuah teks juga. Namanya teks narasi, teks fantasi. Ada yang sudah belajar di rumah tentang teks narasi fantasi ini? Dan Yang sudah belajar, coba apakah kalian tahu apa pengertian dari teks itu? Siapa yang sudah belajar? Ayo. teks narasi atau cerita fantasi adalah cerita ungkapan bahasa tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan penggambaran atau membayangkan kejadian, pembuangan hayalan imajinasi atau reka belakang. Bagus ya. Berarti emang sudah belajar ya kemarin? Nah, Kok bohong sama ibu kalau belum belajar? ya ini dulu. Oh, betul. Benar, hal yang dibicarakan oleh Anda itu benar. Tentang teks narasi itu sendiri, yaitu teks karangan atau tulisan untuk menentukan, menggambarkan atau membayangkan dan kejadian hayalan. Di mana teks narasi fantasi ini terkenal seperti cerita-cerita Harry Potter. Ada yang pernah nonton film Harry Potter, mereka paham dengan teks narasi ini. Siapa yang pernah nonton film Harry Potter? Bisa. Gimana jalan cerita film Harry Potter? Sama kayak cerita lucu-lucu gitu, Bu. Memang benar ada lucu-lucunya, tapi cerita Harry Potter ini lebih spesifiknya ke cerita hayalan. Kenapa dibilang cerita hayalan? Sebab di dunia nyata itu tidak ada sapu yang bisa terbang, tongkat yang bisa berubah apapun, seperti cerita Aladin. Kalau seperti dongeng ya, cerita Aladin. Kalian udah pernah nonton atau mendengarkan dongeng cerita Aladin? Itu karpet bisa terbang kan? Ya, seperti itu cerita narasi dalam fantasi ini. Gimana? Enak, tolong fokus ke penelitian.
Cerita merupakan hal kemisteriusan kehidupan yang tidak ditemukan dalam dunia nyata. Benar, bisa beri aplaus padanya. Di dalam cerita narasi fantasi ini ada sebuah keanehan yang misterius, keajaiban yang tidak pernah kita ketahui di dunia nyata. Seperti contohnya Harry Potter. Harry Potter itu kan emang tidak ada di dunia nyata. Itu kan sebuah cerita fiksi yang dikarang oleh seseorang untuk menghibur para pendengar, para penonton, dan para pembacanya. Yang kedua, ada yang tahu unsur-unsur dari cerita narasi fantasi ini? Ide cerita. Apa yang dimaksud dengan ide cerita? Ide cerita terbuka terhadap gaya hayal penulis, tidak dibatasi oleh relasi atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayalan yang diciptakan oleh pengarang. Beri aplaus pada ini. Benar, ide cerita itu berkaitan juga dengan adanya keanehan ini. Mereka itu saling berkaitan, sebab di dalam ide cerita itu kita itu menemukan sebuah keanehan yang membuat pembacanya menarik agar mau membaca cerita ini. Jadi tidak membosankan ceritanya. Yang ketiga, ada lagi yang tahu? Menggunakan berbagai latar. Menggunakan di sini menggunakan berbagai latar. Ibu berikan contoh ya. Seperti sekarang ini Endang lagi menolong seseorang dengan sebuah buah. Buahnya itu warna-warni. Dan Endang menolong kakek-kakek di pasar misalnya kan. Dan kemudian beberapa saat Endang pergi juga ke rumah yang lain untuk menolong seseorang. Jadi banyak latar yang digunakan di dalam teks tersebut sehingga teksnya itu nyambung, cerita itu nyambung. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang tahu? Tokohnya Udi. Kita ambil aja Harry Potter. Tokoh Harry Potter. Tokoh Harry Potter itu sendiri kan unik dia. Dia itu nggak ada di dunia nyata. Yang selanjutnya bersifat fiksi. Di mana cerita teks fantasi ini bersifat fiksi. Tokohnya fiksi, latarnya pun bisa jadi fiksi. Di hutan mana ada kakek-kakek nenek. Di hutan mana ada pohon yang bisa buahnya banyak, terus buahnya bisa dimakan dan orang lain bisa sembuh. Tidak ada kan? Yang terakhir, bahasa. Ada yang tahu pengertian dari bahasa ini? Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Benar. Jadi berarti kalian sudah paham tentang teks cerita fantasi ini ya? Berarti kalian belajar dari rumah ya? Ada yang tahu manfaat dari teks fantasi ini sendiri? Ada tahu tidak? Apa manfaatnya kita belajar hari ini tentang teks narasi fantasi ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya itu kenapa kita belajar ini hari ini?
Aneka menemukan 3 kota. Sedikit keras ya, biar kedengaran. Karena ibunya kata ibunya Suara sedikit keras ya, biar kedengaran sama teman-temannya yang lain. Aneka menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Aneka menyukai warna ungu. Mika teman dekat Aneka menyukai warna biru, dan jika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Aneka meyakinkan ibunya dengan kesepakatan. Ketika sahabat itu berkumpul di rumah Aneka, minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Aneka yang serba biru. Di kamar Aneka serasa ada di langit air. Kita buka ada sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena dia di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candi. Dia tertidur sejak 2 tahun yang lalu. Dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus setetes air mata pun jauh dari wajah sang ratu. Sudah selesai. Beri aplaus pada Kinara. Terima kasih ya Kinara. Dari contoh tersebut, kita dapat menemukan keanehan ide cerita menggunakan berbagai latar tokohnya yang unik bersifat fiksi dalam kisah itu sendiri. Selanjutnya Nada, Ibu, kalian sudah mendengarkan contohnya, kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini. Ibu akan memberikan sebuah tugas dan itu dikerjakan hari ini. Bukan buat TF, biasanya itu bisa tuh sering tuh diskon Bu, jangan banyak-banyak Bu tugasnya. Ya ada diskon. Kita belajar gimana kita mau sukses. Ya nggak kan? Ya kan? Nah, Ibu akan membagikan tugas kalian dikerjakan hari ini. Nanti kalau udah selesai, bilang ya.
mata. Buah putih campur dari manis berkhasiat untuk mempercantik wajah. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita di sini ia memiliki daya hayal yang mana pada sebuah pohon belimbing yang dapat bermacam-macam warna dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang sesuai dengan warnanya. Dan ada seorang kaci yang tinggal di hutan yang memiliki pohon tersebut. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Di hutan, di sebelah hutan ada hutan di perjalanan. Yang keempat, tokoh yang unik. Tokoh Miss Kurcaci yang memiliki pohon ajaib, ibu-ibu, kakak beradik yang buruk rupa, dan kakek. Sifat fiksi, di mana dalam cerita tidak ada terdapat dalamnya kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, bahasa, di mana dalam cerita menggunakan bahasa yang sintaksis, yang daya hayalnya kita ada hingga ceritanya tampak menarik dan nyata. Beri aku pertanyaan. Apakah ada yang berbeda dari jawaban kita? Berarti kalian mengerti ya cerita dari fantasi yang diberikan. Berarti kalian sudah paham ya pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkannya? Baiklah, itu yang akan menyimpulkan. Di mana pelajaran kita hari ini itu tentang teks narasi fantasi, yaitu teks yang bercerita berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan dan menggambarkan atau membayangkan suatu kejadian daya hayal kita yang tinggi. Dan ada beberapa unsur-unsur dari cerita narasi fantasi itu sendiri, yaitu ada keanehan, ide cerita, dan menggunakan berbagai latar, tempat, dan tokohnya yang unik, bersifat fiksi dan bahasa. Itulah kesimpulan yang dapat Ibu berikan kepada Anda semuanya. Sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan sebuah tugas PR untuk minggu depan, yaitu tentang teks eksposisi. Anak-anak semuanya harus belajar ya tentang teks eksposisi di rumah terlebih dahulu. Seperti sekarang ini, Ibu perhatikan anak-anak sudah mulai berubah, daya bacanya sudah meningkat dan sudah baik. Minggu depan kita akan belajar teks eksposisi dan Ibu akan memberikan tugas